Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke materi listrik dinamis bagian kelima. Ya, jadi masih tentang listrik dinamis. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal yang berkaitan dengan listrik dinamis. Ya, jangan lupa sebelum mulai belajar selalu kita mulai dengan berdoa. Oke, Oke, yang pertama kita akan membahas di soal-soal yang ada di listrik dinamis bagian ke-1, ya, yaitu yang berkaitan dengan kawat penghantar. Ya, jadi seperti biasa pada soal fisika kita selalu harus menuliskan diketahui. Ya, kita lihat dulu apa yang diketahuinya. Ya, diketahui ini sebuah kawat penghantar panjangnya 2,5 meter. Ya, kalau panjang berarti biasanya kita lambangkan dengan L. Ya, jangan lupa satuannya. Kalau sudah merupakan satuan internasional tidak perlu dikonversi. Ya, terus diketahui jari-jari itu lambangnya R. Ya, ini 2 mm karena ini dalam mili berarti kita harus konversikan ke dalam meter. Ya, berarti 2 kali 10 min 3 meter. Ya, diketahui hambatannya berarti R-nya ya 2 ohm. Nah, lalu diketahui juga panjang jadikan 2 kali semula. Ya, jadi kalau ini semula kita anggap L1 ya, R-nya R1 ya, hambatannya R1 ya. Lalu diketahui juga bahwa L2 2 kali semula ya, berarti 2L1. Ya, lalu diketahui juga R-nya ya, R jari-jari adalah setengah dari R1 ya. Maka lalu ditanyakannya hambatannya pengantar sekarang ya. Jadi yang ditanyakan adalah R1. Oke. Bila ada soal kayak gini, kita harus tahu kaitan rumusnya ya. Rumusnya adalah R sama dengan rho L per A. Ya, kita lihat. Ini diketahuinya ini adalah kawat penghantar yang sama ya, artinya hambatan jenisnya sama ya. Berarti rho 1 sama dengan rho 2 ya. Jadi kalau ini kita tuliskan ya, kita perbandingkan ya, R1 per R2 ya. Rho-nya kita tidak ikutkan, kenapa? Karena sama ya. L1 per L2. Nah, kalau A-nya ini berbanding terbalik ya, berarti A2 per A1. Ya. Apa kaitannya A? A itu adalah luas penampangnya. Ya, jadi kalau ini kawat ya, kawatnya ya, ini kan bundar gini. Nah, ini penampangnya. Ini A-nya. Ya. Ingat kalau luas penampang itu rumusnya adalah pi R kuadrat ya, sehingga di sini A itu adalah pi R kuadrat ya. Oke, berarti bisa kita lihat bahwa di sini R1 per R2, L1 per L2. Nah, A-nya itu berarti apa di sini? Ya, pi R2 kuadrat per pi R1 kuadrat. Oke, karena pi-nya konstanta kita coret. Oke, kita masukkan rumusnya. Ya, bila R1-nya adalah 2 ohm, R2-nya tetap ya. L1-nya 2,5 ya, L2-nya adalah 2 kali 2,5. R2-nya setengah R1 ya. Berarti setengah R1 kita kuadratkan per R1 kuadrat. Oke. Sehingga kita peroleh di sini 2 per R2 sama dengan ini bisa dicoret ya. Kita rubah itu supaya mudah mencoret-coretnya. Oke. Ini yang sama bisa kita coret. Ya, 2,5-nya bisa kita coretkan. Ya. Ini R1 kuadrat juga bisa ya. Oke. Sehingga kita peroleh di sini ya, sehingga di sini kita peroleh 1/2 ya, ini setengahnya di kuadrat ya.
berarti 1/4. Oke, kita peroleh 2/R2 sama dengan 1/8. Ya, ini kita kali silang ya nak. Ini ke sini, ya, berarti R2-nya adalah 16 ohm. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, masih di listrik dinamis bagian pertama. Ya, ini soal mengenai hambatan ya yang disusun secara seri. Ya, yang ditanyakan adalah besar tegangan listrik pada resistor 4 ohm ya, atau yang ditanyakan yang di sini ya, V-nya ini. Ya, V4. Kita tulis aja ini sebagai V. Oke. Nah, untuk mengetahui besarnya V4 ya, jadi V4 itu nanti akan kita hitung ya sebagai I dikali dengan R4 ya, V4 itu besarnya. Sehingga kita harus tentukan dulu I-nya. Ya, untuk menentukan I kita gunakan hukum Ohm ya, V per R. R-nya apa? R-nya adalah R total. Ya, kita ketahui di sini besarnya V-nya adalah 18 volt ya. Besar R1-nya 2 ohm, R2-nya 3 ohm dan R4-nya 4 ohm ya. Karena ini hambatannya adalah tersusun secara seri, jadi berarti kita harus tentukan dulu besarnya R seri. Ya, besar R seri itu adalah penjumlahan ya. Jadi 2 tambah 3 tambah 4 jadi berarti 9 ohm. Ya, sehingga kita dapat di sini besarnya I adalah V per R seri ya, yaitu 18/9 sama dengan 2 ohm. Ya, sehingga kita dapatlah V di 4 adalah I kali R4 ya. Jadi berarti 2 kali R4-nya itu kali 4 ya, sama dengan 8. Jawabannya ya. Nah, kalau kita mau cari berapakah V pada 2 ohm? Nah, I kali R2 ya, berarti 2 kali 2, 4 volt ya. Berapa V pada yang 3 ohm? Ya, I kali R3 ya, jadi 2 kali 3, 6 volt. Sehingga kalau kita jumlahkan, ini totalnya adalah 18 volt ya, sama dengan yang semula. Oke. Selanjutnya kita bahas di soal di listrik dinamis bagian kedua. Ya, ini ada soal ya, ini mengenai rangkaian majemuk ya, yaitu terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, sebelum mulai mengerjakan kita harus tahu mana dulu yang akan kita kita hitung. Ya, jadi caranya adalah kamu lihat mana yang lebih mudah untuk dihitung dulu ya. Kalau ini kita jumlahkan dengan ini adalah rangkaian paralel. Ya, jadi ini harus kita kerjakan dulu rangkaian paralelnya ini. Ya, jadi ini harus kita hitung. Ya, kita hitung dulu ini. Ya, yang ini kita hitung sebagai R paralel. Ya, jadi nanti bentuknya menjadi ini ya nak. Nah, ini yang 4 ohm, ini yang R paralel, ini yang 4 ohm. Ya, sehingga kalau kita hitung R paralel ini ya, 1/RP adalah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 ya, atau 9/3/4 ya, atau 9 RP-nya adalah 4/3 ohm. Ya, atau dengan cara cepatnya adalah ya, ingat rumus kita RP adalah R per N ya, karena ini kebetulan ini bisa kita gunakan jika besarnya R-nya adalah sama ya. Jadi ini kita hitung RP-nya bisa juga jadi 4/3. Kenapa per 3? 4 ini adalah besarnya R, 3-nya itu karena dia banyaknya ada 3. Jadi kita bisa gunakan ini ya, kita bisa gunakan. Oke, selanjutnya kita hitung besarnya R ganti dari yang sini ya nak. Ya, jadi sehingga ini menjadi R seri. Ya, jadi 4 tambah 4/3 tambah ya, jadi berapa ini? 9, 1/3.
Oke, next selanjutnya masih di listrik dinamis yang kedua ya. Jadi ini untuk menentukan besarnya arus ya yang mengalir di eh, rangkaian ini ya, dan arus yang mengalir pada eh, I1 ini dan I2 ya. Oke. Untuk menentukannya ini kita harus seperti tadi kita tentukan mana yang harus kita hitung dulu ya, karena untuk menentukan I ini besarnya adalah V per R total ya. Oke. Kita tentukan dulu R totalnya. Ini terdiri dari rangkaian paralel ya. Ya, ini RP ya, sehingga ini kalau kita rubah ya, ini nanti menjadi gini ya, Nak. Ya, ini yang R paralel, ini yang 2 ohm, ini yang 2 ohm. Oke. Kita hitung dulu RP-nya ya, karena ini kebetulan sama 6 ohm, jadi kita bisa langsung gunakan rumus R per N ya, berarti 6 per 2 ya. Kenapa 2? Karena ini ada 2 ya, 2 buah hambatan ya, 3 ohm ya, sehingga R totalnya atau sama dengan R serinya adalah 3 tambah 2 tambah 2 jadi 7 ohm ya, sehingga besarnya I adalah 21/7 ya, atau 3 ampere. Nah, sekarang untuk menentukan I1 ya, I1 kita gunakan rumus yang sudah kita bahas ya di materi listrik dinamis yang kedua ya, yaitu besarnya berarti adalah R2 per R1 tambah R2 kali I ya. Ya, ingat arus itu pada paralel adalah pembagi arus ya. Rangkaian paralel itu merupakan pembagi arus ya, berarti 6 per 6 tambah 6 dikali 3 ya, atau berarti 6 per 12 dikali 3 ya, berarti sama dengan 1,5 ya. Ini kebetulan sebetulnya karena hambatannya sama, ini artinya yang lewat juga sama ya, artinya bisa langsung 3 bagi 2 ya. Tapi kalau kita gunakan rumus, kita bisa gunakan rumus yang ini ya. R1 per R1 tambah R2 kali I ya. Jadi dibalik ya. Jadi kalau I1 berarti R2, karena secara rumus ini ya, dari sini kita lihat ya, dari hukum Ohm ini I itu berbanding terbalik dengan R ya. Jadi artinya I itu berbanding terbalik dengan R ya. Makanya di sini kalau ininya I2, di sininya R1 ya. Jadi 6 per 6 tambah 6 kali 3 ya, jadi dapatlah 1,5 ampere. Oke. Sekarang kita masuk ke listrik dinamis yang ketiga ya, soal yang pertama. Ya, soal yang pertama. Oke, kita Oke, ada 4 buah baterai, masing-masing ber-GGL 3 volt dan berhambatan dalam 1 ohm. Dirangkaikan dan dihubungkan dengan sebuah lampu yang berhambatan 8 ohm. Ya, yang ditanyakan adalah berapa kuat arus listrik yang mengalir melalui rangkaian jika baterai dirangkai secara seri. Ya, oke, kita gambarkan. Ya, jadi kalau di fisika kalian jangan ragu untuk menggambar. Ya, ya, jadi memang kalian harus menggambar supaya tidak bingung ya. Jadi ada 4 buah baterai ya. Ya, baterainya dirangkai secara seri gitu. Oke, kita jajarkan 4 buah baterai yang dirangkai secara seri ya. Jadi ini masing-masing GGL-nya 3 volt, hambatan dalamnya 1 ohm. Ya, ini sama semua. Ya, 3 volt, 1 ohm. Ya, ini 3 volt, 1 ohm. Ini 3 volt, 1 ohm. Ya, dihubungkan dengan lampu berhambatan 8 ohm. Ya, berarti ini kalau kita hubung ambangnya lampu itu begini ya, 8 ohm. Oke. Yang ditanya adalah berapa kuat arus listrik yang mengalir. Ya, yang ditanyakan adalah besar I-nya. Oke. Sumber tegangan ini terdiri dari baterai, ya, GGL-nya 3 volt. Ya, jadi kalau
GGL ini biasanya memiliki hambatan dalam ya, yang di sini hambatannya dalamnya harganya adalah 1 ohm ya, atau biasanya kita tuliskan dalam R kecil ya, karena ini disusun seri ya, ini bisa kita gunakan rumus di mana V-nya itu adalah besarnya GGL ya. GGL ini biasanya kita lambangkan dengan epsilon ya, atau E kecil ya, berarti N kali E ya, dibagi dengan besarnya R hambatan luar ditambah besarnya hambatan dalam kali N-nya ya, dimana N-nya itu adalah banyaknya hambatan dalam ya. Dalam hal ini N-nya ini di sini ada 4 ya. Kenapa 4? Karena ini ada 4. 1, 2, 3. Oke, sehingga kita kalikan di sini 4 dikali GGL-nya itu besarnya 3 volt ya, dibagi dengan RI-nya ini hambatan dalam hambatan luar ya, atau besarnya hambatan dari lampu ya, dikali 4 kali hambatan dalamnya itu R kecilnya ya, 1 ohm ya, besarnya GGL-nya 3 ya, jadi 4 kali 1. Oke, sehingga kita hitung di sini sama dengan 12/8 tambah 4 ya, atau berarti 12/12 sama dengan 1 ya. Oke. Jadi besarnya arus yang mengalir 1 ampere. Lanjut ke soal yang kedua. Ya, soal yang kedua ini adalah menentukan tegangan jepit dan arus yang mengalir. Ya, ingat tegangan jepit itu adalah tegangan pada saat loop dalam keadaan tertutup ya, atau arus mengalir dalam rangkaian tertutup. Ya, yang kita tuliskan ya, biasanya tegangan jepit kita lambangkan dengan V besar ya, adalah besarnya GGL dikurangin I kali hambatan dalam ya, atau kita tuliskan karena E-nya itu sendiri adalah besarnya I kali R ya, IR besar ya. Oke. Jadi kita tentukan dulu sekarang besarnya R-nya ya, karena ini adalah rangkaian paralel ya, yang diserikan ya, sehingga nanti bentuknya menjadi gini ya nak ya. Ini yang R paralel, ini yang 3 ohm ya. Kita tentukan dulu besarnya R paralel ya. Besarnya R paralel berapa? 6 kali 3 per 6 tambah 3 ya. Ya, itu cara cepat kalau dia terdiri dari 2 ya, R1 kali R2 per R1 tambah R2 ya. Ini untuk yang terdiri dari 2 buah R ya, berarti 18/9 2 ohm ya, sehingga R serinya adalah 2 tambah 3 berarti 5 ohm ya. Oke, kita tentukan dulu I-nya ya. Besarnya I-nya itu adalah V per R ya, atau di sini karena ini ada GGL ya, berarti di sini E per R besar tambah R kecil ya, karena R kecil itu jangan lupa R kecil itu ada hambatan dalam dari GGL tersebut ya. Jadi berarti 15/5 tambah 1 ya, berarti 15/6 berarti 2,5 ampere. Oke, sehingga kita dapatlah besarnya V-nya adalah I kali R besar ya. Besarnya itu adalah R seri ya, jadi 2,5 kali 5 ya, sama dengan 12,5 volt ya. Perhatikan besarnya tegangan jepit ini 12,5 volt ya, lebih kecil daripada besarnya GGL ini ya. Kenapa? Karena ada hambatan dalam ya. Ya, ini akan sama dengan kalau kita menggunakan ini ya, kita gunakan rumus yang satu lagi tadi, ada GGL-nya, E kurangin I kali R kecil ya, jadi 15 kurangin I-nya tadi berapa? 2,5 dikali R kecilnya 1 ya, 15 kurangin 2,5 sama dengan 12,5 ya. Kita lihat ini nilainya sama ya. Jadi kita bisa gunakan baik rumus yang ini
ya, baik rumus yang ini ya, tapi R-nya di sini adalah R hambatan luar ya, atau E dikurangin I kali R hambatan. Oke. Ini soal mengenai tegangan jepit dan GGL. Oke, kita masuk ke listrik dinamis 4 ya. Ini kita sudah masuk ke pembahasan mengenai hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff 1 dan 2 ya. Pada soal berupa loop ini kita harus tentukan arah arus ya. Jangan lupa rumus hukum Kirchhoff yang kedua ya. Besarnya jumlah sumber tegangan ya, ini akan sama dengan 0 ya. Oke, jadi kita tentukan dulu arah arusnya ya. Kita kalau ibu lebih suka biasa menggunakan arah searah jarum jam ya. Kita mulai dari sini ya nak ya. Mulainya terserah kalian ya. Ibu lebih suka aja dari sini ya. Berarti arah arusnya ke sini ya. Nanti kalau kita dapatnya negatif, artinya arahnya tidak seperti yang kita tentukan. Balikannya begitu saja. Kalian mau tentukan berlawanan arah jarum jam juga boleh ya. Oke, kita tentukan karena ini arahnya ke sini, kita ketemunya dengan positif dulu ya. Berarti di sini 3 ya, ketemu dengan negatif min 3 ya, ketemu dengan ini ya, min 6. Berarti min 6 ya, sigma nya ya, ditambah ya I kali sigma R-nya ya, karena ini satu loop berarti I-nya sama semua ya nak ya. Ini I-nya sama lewat sini maupun sini maupun sini maupun sini, I-nya sama ya. R-nya ini ada 1, 2, 3 ya, berarti 1 tambah 2 tambah 3 ini sama dengan 0 ya. Berarti ini sisanya adalah min 6 ditambah berapa ini, 6I ya. Oke, kita dapatlah 6I sama dengan, ini pindah ruas ke sini ya, 6 ya. Jadi kita dapatlah I-nya adalah 6/6 atau 91 ampere ya. Kita lihat karena harganya positif, artinya arah yang tadi kita tentukan searah jarum jam adalah tepat ya. Berarti besarnya arus mengalir adalah 1 ampere searah jarum jam. Oke. Kalau kita dapatnya negatif, artinya berlawanan dengan jarum jam. Oke, sekarang kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah hukum Kirchhoff 2 loop ya nak. Ya, untuk hukum Kirchhoff 2 loop ya, seperti di contoh kita sebelumnya, kita harus menentukan arah loopnya ya. Jadi ini kita anggap sebagai loop pertama. Kita ubah dulu merah ya supaya jelas ya. Ini loop yang ke-1 ya, ini loop yang kedua ya. Jadi supaya mudah ya, yang ini arahnya ke sini ya, ke sini ya nak ya. Nah, sehingga yang ini ke sini ya. Nah, supaya arahnya sama ya, di sininya tidak bingung ya, kita yang ini arahnya ke sini berlawanan jarum ya. Jadi kalau ini kita andaikan I1 ya, ini I2 ya, berarti ini I3 ya, titiknya terhadap titik P ini ya, sehingga kita dapat di sini persamaannya adalah I1 tambah I2 sama dengan I3 ya. Ingat hukum Kirchhoff ke-1 ya, jumlah arus yang masuk sama dengan yang keluar ya. Masuk mana? Terhadap titik P ini ya. Ini kita tuliskan sebagai persamaan 1 ya. Oke, lalu kita tinjau satu-satu loopnya ya. Kita tinjau loop 1 ya, kita tinjau loop 1. Ingat masih kita gunakan hukum Kirchhoff kedua ya, sigma E plus sigma IR sama dengan 0 ya. Kita jalannya dari sini saja ya nak ya. Nah, ini arahnya ke sini kan ya. Kita jalan dari sini, kita ketemu dengan negatif 10 ya, min 10 ya. Kita jalannya ke sini
Ya, jalan ke sini ketemu dengan ini ya nak, positif 5. Ya, berarti plus 5. Ya, ini untuk E-nya plus ya. Nah, ini I1 ya dikali. Jadi yang lewat di sini adalah I1 ini. Ya, I1 kali 10. Ya, 10 kali I1. Nah, masuk ke sini ini sudah I3 ya. Ya, jadi yang melewati 5 ohm ini adalah I3. Ya, ingat, lihat arahnya sama ya, searah sama, ini naik ke sini, ini juga ke sini. Berarti 5 kali I3. Ya, ini 90 sehingga kita dapat ini min 5 plus 10 I1 plus 5 I3 90. Ya, kita dapat persamaan 2. Oke, sekarang kita tinjau loop 2. Ya, loop 2-nya itu yang ini ya, Nak. Kita jalan dari sini. Ya, ini arahnya searah jarum jam. Ya, kita jalan dari sini ke sini. Ya, kita ketemu dengan yang min 15 ini ya. Jadi min 15, lalu kita jalan ke sini, ini putar, ketemu dengan ini ya. Ini ingat yang panjang itu positif ya. Jadi plus 5. Ya, oke. Sampai sini habis ya untuk GGL-nya. Sekarang kita lihat untuk yang I-nya. Ya, arus yang lewat di 10 ohm ini adalah I2. Ya, berarti 10 kali I2 ya, I kali R ya. Ingat rumus kita I kali R ya. Ini sigma, ini lambang sigma. Ya, lalu lewat di sini adalah I3. Ya, lihat arahnya masih searah ya, searah jarum jam ya. Jadi ini masih positif 5 kali I3. Oke, kita dapatlah ini persamaan yang 3. Oke. Nah, ini harus kita eliminasikan ya. Kita lihat ini substitusi dulu ya. Ini ada I1, I3, ini I2, I3. Ya, ini kita rubah ya. Kita rubah dulu yang mana yang kita rubah. Kalau kita rubah I3 semuanya berubah ya. Jadi kita rubah aja salah satu. Ya, misalkan I2-nya yang kita rubah ya, dari sini kita dapat bahwa I2 ini adalah sama dengan I3 kurang I1 ya. Kita rubah yang ini. Ini kan berarti menjadi berapa ini? Min 10 tambah 10 I2 tambah 5 I3 ya. Ya, I2-nya kita rubah berarti min 10 tambah 10 kali I2-nya tadi I3 kurang I1 ya, ditambah 5 I3 90 ya, sehingga menjadi min 10 tambah, ini kali pelangi ya, ini kali ini kali ini. Jadi 10 I3 ini kali sini min 10 I1 ditambah 5 I3 ya. Oke, ini menjadi min 10 tambah ini I3 dengan ini ya, jadi 15 I3 kurangin 10 I1 sama dengan 0. Oke, kita dapatlah persamaan yang keempat ya. Lalu kita eliminasikan persamaan 2 dan 3 dan 4 ya. 2 dan 4. Di sini min 5 tambah 10 I1 tambah 5 I3. Kita samakan dengan yang ini, min 10 I1 plus 15 I3. Ya, kebetulan ini I1-nya sudah sama ya. Jadi kita langsung kita jumlahkan karena tandanya beda, berarti kita tambahkan. Min 5 tambah min 10 berarti min 15, ini dan ini habis ya. Ya, ini menjadi plus 20 I3. Ya, sehingga kita dapatlah 20 I3 sama dengan, ini pindah ruas jadi 15 ya. Kita dapat I3-nya adalah sama dengan berapa ini? 15 per 20 ya, atau berarti 3/4 ya, atau 0,75 ya. Nah, karena kita dapatnya positif, artinya arahnya sudah cocok seperti yang kita permisalkan tadi ya, yaitu dari atas ke bawah atau dari P ke Q ya. Jadi kita dapat jawabannya yang D. Oke. Ini adalah cara panjangnya ya. Ibu akan berikan cara cepatnya.
ya sebagai berikut. Nah, ini berikut cara cepatnya ya. Cara cepatnya adalah kita membuatnya ini kita gambarkan ya atau ini pakai warna merah dulu. Jadi cara cepatnya adalah kita andaikan ini titik P dan Q ini ya arahnya kita ambilnya begini ya, Nak. Nah, ya jadi ini untuk I1, ini untuk I2 ya. Jadi arahnya ini keluar semua I3 ya. Nah, kita tuliskan persamaannya di sini ya. Tuliskan persamaannya adalah ingat kita tuliskan di sini adalah I1 tambah I2 tambah I3-nya ini 90 ya, sehingga I1 ini di mana I1-nya ini adalah VPQ ya dikurangin dengan I dikurangin V ya, dikurangin E-nya, dikurangin E-nya per R ya ditambah PPQ kurangin kedua di sini ini E1 ya per R di kedua ya ditambah PPQ dikurangin E ketiga per R3 sama dengan 0 ya. Ini adalah I1 ya, ini adalah I2, ini adalah I3. Kenapa Ibu perlu tuliskan gini? Karena kalau kita hanya mencarinya I1, ya kita hitung I1-nya aja. Kalau kita hanya mencari I2, kita hitungnya I2-nya saja. Atau begitu juga kalau kita mencari I3-nya aja. Ya, seperti di soalnya ini. Ini kan hanya yang dicari yang melalui hambatan 5 ohm. Artinya kita hanya mencari I2. Ya, oke. Kita masukkan ya. Jadi caranya adalah di sini VPQ-nya. Ini kita yang tidak diketahui VPQ-nya. Ya, S1-nya ini ya karena dikurang kita ketemu yang tinggi ya berarti dikurangin dengan 10 ya per R1 adalah R yang ada di yang dilewati oleh I1 ini ya. I1-nya ini dari sini sampai Q sini ya, sampai Q. Ya, berarti per 10 ya ditambah VPQ dikurangin E2-nya. Lihat E2 ini yang ada di yang dilewatin oleh I2 ya. Berarti ketemu yang tinggi positif berarti dikurangin 5 ya. Per R2-nya R yang dilewatin oleh I2 ini adalah 5 ya ditambah VPQ dikurangin E3. Lihat ini juga lewat ini kebetulan ketemunya juga yang positif ya. Per R-nya juga kebetulan hanya ada 1. Nah, kita samakan dulu penyebutnya ya karena ini 10, 5, 10 berarti ini tetap ya VPQ kurang 10 per 10 tambah supaya jadi 10 berarti atasnya juga dikali 2 ya. 2 VPQ kurangin 10 per 10 tambah VPQ kurang 15 per 10 sama dengan 0. Oke. Nah, karena ini sama dengan 0 ya dan penyebutnya juga sudah sama dengan 0 ya artinya ini artinya kita bisa hitung ini ya. Kita bisa hitung atasnya saja ya. Jadi VPQ kurang 10 tambah 2 VPQ kurangin 10 ditambah VPQ kurang 15 ya. Ini sebenarnya 0 ya. Kenapa? Karena ini per 10, 10 pindah 2 ke kanan dikali 0. Nah, jadi ini kita hitung VPQ plus 2 VPQ. Nah, ya, sehingga ini menjadi 4 VPQ ya, min 10 kurang 10 kurang 15 berarti min 35 ya, 90 sehingga menjadi 4 VPQ sama dengan 35 sehingga kita peroleh VPQ-nya sama dengan 35 4 ya. Oh, berarti 4 itu berapa? 32 ya, berarti 8 ya. 8,75. Oke. Selanjutnya, karena kita hanya menghitung, hanya mencari I2-nya, yaitu karena sesuai dengan pertanyaan, besarnya kuat arus yang melalui hambatan 5 ohm, artinya yang dicari hanya I2.
Ya, berarti kita hanya hitung yang bagian sini saja, ya. Yaitu I2-nya, ya, I2-nya sama dengan VPQ, ya, kurangin 5 per 5. Kita gunakan rumus yang ini, samaannya ini, ya. VPQ-nya tadi kita dapat 8,75, ya, kurangin 5 per 5, ya, sehingga kita dapatlah 3,75 per 5, ya, atau besarnya sama dengan 0,75 ampere, ya. Nah, karena dapatnya positif, berarti arahnya tetap seperti yang kita tentukan tadi, ya, yaitu dari P ke Q, ya, yaitu dari P ke Q, ya, atau dari atas ke bawah, ya. Oke, sama ya. Jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan penghitung kita tadi ini, ya, lebih cepat tentu saja dengan cara cepat kita ini. Ya, begitu juga kalau kamu mau nyari I1, berarti kamu gunakan yang persamaannya ini. Ya, ini adalah I1. Ya, kalau kamu mencari misalnya arus yang melalui di 10 ohm yang sini, kita gunakan yang ini. Ya, ini untuk yang I3. Untuk yang I3. Ya. Nah, sampai di sini, ya. Di sini materi kita hari ini. Ini untuk latihannya ya, Nak. Ya, Ibu berikan 2 soal yang menggunakan hukum Kirchhoff 2 loop. Ya, silahkan kalian kerjakan. Bila masih bingung, coba dilihat lagi materinya, dilihat lagi, ya. Ya. Coba kalian gunakan bisa dengan cara pertama, ya, atau bisa digunakan dengan cara cepat juga langsung boleh. Oke. Sekian latihannya. Oke, sampai ketemu. Selamat belajar. Ya, jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.